Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Nopianti dengan NIM 877669981 UPBJJ UT Bandung. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Narasudin MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 1 kegiatan praktikum 1 yaitu ciri-ciri tentang makhluk hidup. Marilah kita simak penjelasannya. Alat dan bahan-bahan praktikum kali ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Langkah kerja yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. 3. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. 4. Catatlah ke 10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. 5. Amati ciri-cirinya. Dan yang terakhir, bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Yang pertama, di sini ada pohon tomat cherry yang ditanam dan diberi kondisi yang tepat untuk berkecambah. Bibit tomat cherry ini tumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil. Tanaman tomat cherry ini menghasilkan bunga yang kemudian akan menjadi buah. Bunga tomat cherry ini berkembang juga menjadi buah tomat cherry yang kecil dan manis. Buah tomat cherry matang dan siap dipanen. Yang kedua, ada pohon cabai yang melibatkan beberapa tahap. Benih cabai juga ditanam dan diberi kondisi yang tepat untuk berkecambah. Bibit cabai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil, kemudian menghasilkan bunga dan kemudian akan menjadi cabai. Faktor seperti cahaya, air, nutrisi, dan suhu yang tepat dapat mempengaruhi proses pertumbuhannya cabai. Yang ketiga ada buah terong ungu yang manfaatnya itu kaya akan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, mendukung kesehatan jantung dan membantu menurunkan kadar kolesterol, dan yang terakhir dapat membantu mengontrol gula darah dan dapat mengatur kadar gula. Yang keempat ada lidah buaya. Manfaat lidah buaya ini dapat digunakan sebagai pelembab alami untuk kulit, membantu mempercepat menyembuhkan luka juga. Lidah buaya ini dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan eksim, dan mengandung antioksidan. Lidah buaya ini memiliki sifat yang dapat membantu melindungi tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas. Dan yang kelima ini ada pohon papaya, yang dimana papaya akan kaya vitamin A dan C yang baik untuk kesehatan. Papaya mengandung enzim papain yang dapat membantu pencernaan. Antiinflamasi, papaya memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan. Sedangkan untuk hewan ada ayam, yang dimana pembuahan ayam jantan membuahi telur ayam betina. Bertelur ayam betina ini menghasilkan telur yang telah dibuahi inkubasi. Nah, telur ini diarami selama sekitar 21 hari hingga menetas. Dan anak ayam ini setelah menetas, anak ayam tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Setelah ini memungkinkan ayam untuk berkembang biak dan mempertahankan populasinya. Nah, di sini ada kucing. Kucing ini berkembang biak melalui proses reproduksi yang melibatkan kawin, yang dimana kucing jantan dan betina ini melakukan perkawinan. Lalu kehamilan. Kucing betina hamil selama sekitar 63-65 hari. Kucing betina melahirkan anak kucing dan merawat anak-anaknya hingga mereka dewasa. Proses ini memungkinkan kucing untuk berkembang biak dan mempertahankan populasinya. Lalu di sini ada burung merpati berkembang biak melalui prosesnya, yaitu yang pertama kawin. Merpati jantan dan betina ini melakukan perkawinan lalu bertelur. Dan yang ketiga itu inkubasi, yang dimana merpati jantan dan betina ini bergantian mengerami telur selama sekitar 18 hari lalu melahirkan. Telur menetes menjadi anak merpati, dan perawatan anak merpati jantan dan hingga merawat anak-anaknya hingga mereka bisa terbang dan mandiri. Lalu di sini ada kambing berkembang biaknya melalui proses kawin, yang dimana kambing jantan dan betina ini melakukan perkawinan. Kehamilan, kambing betina hamil selama sekitar 145 hari sampai 155 hari, dan kambing betina ini melahirkan anak kambing biasanya 1-2 anak. Perawatan anak ini merawat anak-anaknya dengan menyusui dan melindunginya. Proses ini juga memungkinkan kambing untuk berkembang biak dan mempertahankan populasinya. Kambing betina biasanya dapat melahirkan anak kambing setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada kuda, yang dimana kuda berkembang biak melalui proses reproduksi seksual,
Yang pertama itu ada kuda jantan dan kuda betina melakukan perkawinan. Setelah perkawinan, kuda betina akan hamil selama sekitar 11 bulan. Bisa dihitung harinya sekitar 320 sampai 340 hari. Setelah masa kehamilannya, kuda betina akan melahirkan seekor anak kuda. Anak kuda juga akan menyusu pada induknya selama beberapa bulan sebelum mulai makan makanan padat. Kuda dapat berkembang biak sepanjang tahun, tetapi musim kawin biasanya terjadi pada musim semi dan musim panas saja. Nah, hal apa yang dapat kita simpulkan dari pengamatan ini? Kesimpulannya adalah hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Berikut yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.